Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sewa bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, MU sedang ditertawakan ya kurang lebih 24 jam terakhir. Kenapa? Karena MU takluk dari klub divisi 4 lewat adu penalti di Piala Kebo ya. Ada bicara MU ini lawaknya nggak habis-habis ya, serius. Dari 2 tahun kemarin benar-benar tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dibanggakan dari MU ini benar. Musim lalu MU takluk di final Europa League, kemudian mereka terdampar di peringkat 15. Musim ini pun hal yang sama terjadi. Mereka terdampar di peringkat 15 klasemen. Apa udah turun ya? Gue terakhir tuh bacanya 15. Dan mereka pun tersingkir di Piala Kebo karena tim divisi 4 yang pemain-pemainnya notabene adalah pemain-pemain yang bisa gue bilang ini kan pemain-pemain yang tidak fokus di profesional sepak bola guys. Pemain-pemain yang ngelawan MU ini. Gue tuh udah sering ya bicara soal penyakit MU kemarin ya. Kemarin gitu. Penyakit MU ini apa? Habit dari MU itu terlalu toksik. Gue udah ada katakan belasan kali. Habit di MU itu terlalu toksik. Jadi siapapun pemain yang datang dan pergi, kalau situasi ruang gantinya toksik, gak akan kemana-mana ini tim, serius. Mau entar ada Kunya, sekarang Mbumo, Sesko, sebagainya. Garnacho ya, kita lihat aja pemain-pemain itu kan terlempar dengan sendirinya. Itu bukan salah pemainnya, itu salah habitnya. Gue selalu bilang itu salah habitnya. Habitnya tuh udah terlalu toksik. Makanya gue katakan MU ini harusnya muanya diganti, mulai dari pemilik, manajemen, sampai pemain. Semuanya udah harus diganti satu paket. Ya. Sekarang kan manajemen udah diganti, tapi pemiliknya belum. Ruang ganti juga belum. Ya. Bruno masih ada gitu ya. Menurut gue Bruno sih udah harus pergi ya. Seriusan, Bruno tuh udah harus pergi sebenarnya. Mau bilang kemarin ya MU masih butuh Bruno, emang iya MU masih butuh Bruno. Tapi kalau Brunonya sekarang lihat Brunonya menurun, MU-nya juga hancur. Berarti kan MU ini Bruno sentris banget kan berarti. Kemarin aja Bruno perform, yang lain gak perform, ya gitu-gitu aja. Kalau tetap butuh kesinambungan kan. Bruno perform, pemain lain perform, baru perform ini tim. Tapi sekarang banyak sekali masalah yang terjadi di MU sebenarnya sudah di fix sekarang, kayak masalah keuangan sudah mulai di fix, kemudian toxic di ruang ganti sebenarnya sudah juga dicoba oleh Amorim. Tetapi banyak sekali kendala yang terjadi dengan MU. Ya, banyak sekali kendala yang di luar teknis lah. Di luar teknis banyak kendala, kayak isu Garnacho, ya kan? Isu Garnacho itu kan sebenarnya toksik ya. Isu Rashford, ya kan Rashford pun pindah ke Barca. Isu Garnacho, isu Rashford, isu Casemiro, ya, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu seharusnya sudah tidak lagi ada di MU. Tapi ternyata di setiap generasi, Rashford, sekarang Garnacho, kemarin Sancho pun kan nggak beres-beres. Itu kan menghasilkan habit yang negatif. Ya kan, Sancho nggak mau pergi, ya kan. Garnacho sulit pergi. Kalau untuk Garnacho sih MU sebenarnya pasti fine-fine aja. Kenapa? Karena gaji Garnacho kan murah banget ya. Tapi kan itu menghasilkan habit yang negatif di MU-nya sendiri. Ya. Jadi segala isu yang menerpa MU
itu sebenarnya menghasilkan habit yang negatif di ruang gantinya. Itu nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena gini loh, kayak kasus Newcastle. Newcastle itu yang berulah cuma satu loh, Isak doang yang berulah. Tapi habitnya udah langsung negatif ke klubnya. Ya kan klubnya juga jadi goyang sekarang kan? Ya kan klubnya tidak seperform musim lalu kalau kalian lihat. Karena happiness di ruang gantinya juga menurun udah pasti. Apalagi MU yang pemainnya itu bukan cuma satu yang bermasalah. Dulu Greenwood, Sancho, Garnacho, Rashford, Højlund. Kan banyak sekali gitu loh. Malaysia sih baik-baik ya untungnya. Onana. Gitu. Jadi gini, kepercayaan diri pemain tuh pasti akan menurun seiring berjalannya waktu dengan habit setoksik ini. Onana, lihat aja Onana guys. Onana kan dihujat terus-terusan. Itu pemain kepercayaan dirinya pasti akan menurun seiring berjalannya waktu. Sekarang Bruno kan sekarang dihujat habis-habisan. Bruno tuh pasti menurun kepercayaan dirinya perlahan demi perlahan. Nah, itu kan habit toksik yang terjadi di MU. Kenapa Rashford menurun, Sancho menurun, Garnacho juga yang awalnya perform perlahan-lahan menurun. Ya. Gitu. Ronaldo keluar. Ya, karena habit di dalamnya memang tidak baik, dihujat habis-habisan gitu ya. Ya, jadi ini udah sangat kompleks permasalahan MU dan satu-satunya cara untuk mengembalikan kondisi ini adalah dengan kembali mengadakan yang namanya Class of 92. Timnya harus baru, pelatihnya baru. Jadi bukan hanya cabutan doang. Pelatih ganti tapi pemainnya masih lama. Pemain ganti tapi pelatihnya lama. Jadi nggak kayak gitu. Kayak sekarang kan kayak pemain udah ya cabut-cabutan 3 orang enggak. Itu harus kayak Chelsea, harus disingkirin semuanya. Serius, harus disingkirin semuanya. Kayak gitu. Jadi kemarin Amorim datang di pertengahan juga tidak mengubah apapun. Kenapa? Karena memang habit toksiknya tidak selesai. Di tangan Amorim pun tidak selesai. Dan sekarang MU datang pun bukan dengan tim baru kan. Cuma sekedar nambah additional aja, Sesko, Kunya, Mbumu. That's it. Nggak ada lagi kan. Gitu. Jadi penyakit itu sih kemarin juga gue udah bilang kayak gitu terus ya. MU itu penyakitnya begitu guys. Ya, jadi habit toxic ini sudah disingkirkan. Sancho, Garnacho, MU-nya udah harus mau rugi. MU-nya jangan mikirnya bisnis terus. Kenapa? Timnya nggak perform pun kan bisnisnya juga nggak jalan. Ya, sekarang gimana caranya habit toxic ini disingkirkan? Kalau boleh Rashford, Garnacho, Anthony gitu ya, pemain-pemain yang memang bermasalah, memang toksik dalam tim, udah singkirkan aja secara gratis. Ya udah nggak usah mikirin bisnis dulu sekarang. Nggak mikirin bisnis pun gue yakin pemasukan MU ini masih banyak. Karena fansnya kan berjimbun, fansnya kan kurang lebih ada 200 juta orang yang ngefans dengan MU di seluruh dunia. Atau masa iya nggak bisa jualan kan? Pasti masih bisa jualan. Jadi kayak begitu kurang lebih guys. Gue ini memang fans Liverpool teman-teman. Ya MU ini rival gue. Gue mah seneng-seneng aja MU keteteran kayak gini. Tapi kita kan berpikir secara objektif juga gitu ya. Bahwa banyak yang bilang MU kayak gini, MU kayak gitu. MU ini udah terlalu kompleks masalahnya. Jadi udah masalah habit. Bener-bener udah masalah udah tidak kondusif ya. Belakang panggungnya MU ini udah nggak kondusif gitu. Jadi gitu kurang lebih. Mau MU perform pun gue rasa kalau Garnacho dan lain-lain ini tidak pergi, gue rasa akan tetap kembali gitu. MU-nya akan tetap kembali jelek mainnya. Jadi mau bilang nanti MU misalkan butuh 3 kemenangan, 4 kemenangan ya, habitnya tetap harus selesai, akarnya tetap harus selesai. Karena kalau misalkan MU tidak perform lagi setelah 4 kemenangan, misalkan MU tidak perform lagi, itu akan kembali habit toxic itu.
seriusan gue. Oke, kurang lebih itu aja guys tentang masalah yang dialami oleh MU. Sisanya kayak pemilik ganti, kayak masalah supporter, gue nggak mau terlalu bahas ya, karena itu udah terlampau jauh ya, udah terlampau jauh. Itu udah masalah bisnis dan lain sebagainya, itu biarkan aja pandit-pandit yang expert yang menjelaskan itu. Gue tuh cuma netizen ya, gue cuma netizen, gue cuma melihat dari layar, dari berita, dan inilah yang terjadi dari sudut pandang seorang netizen ya. Oke.